warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Hamam Fahudin dengan NIM 215131193. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya membuat atau langkah-langkah saya dalam membuat tugas layout IPAL ini. Ya, untuk langkah pertama yaitu saya membuat unit-unitnya terlebih dahulu, latihan screen, echo session, dan aeration. Untuk langkah membuatnya itu pun sama dengan tools yang sama, yaitu tools kita terlebih dahulu membuat kotak terlebih dahulu atau persegi panjang seperti ini dengan menggunakan tools line ataupun tools rectangle. Untuk ukurannya itu bisa disesuaikan seperti 7 atau 8 atau itu bisa disesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Selanjutnya itu kan ada dua garis seperti ini kan, dua garis seperti ini. Lalu itu bisa menggunakan tools yang namanya offset ini. Nanti bisa kita seleksi dari atas sampai bawah. Setelah itu klik garis yang telah kita seleksi, kita geser bagian mana yang mau kita double offset. Nanti ketik ukurannya seperti 0,5. Jika muncul seperti ini gambarnya. Lakukanlah kepada sisi yang lainnya seperti di bawah, di sini, dan di atasnya. Nah, nanti akan muncul garis yang terbuang seperti ini. Nanti bisa dihapus dengan tools yang namanya trim. Di sini kalian hapus bagian yang tidak diinginkan. Setelah itu kalian bisa menghapus bagian atasnya karena di sini tidak ada bagian atas pun. Bisa dihapus menggunakan tools eraser ataupun trim juga seperti itu. Untuk yang lainnya pun sama seperti screen dan aeration itu dibuat dengan tools dan cara yang sama. Yang membedakannya itu adalah di ukurannya. Yang ini screen lebih kecil, yang aeration pun agak lebih panjang. Untuk membuat garis miring seperti ini pun hanya menggunakan line serta nanti di double menggunakan offset dengan syarat dalam membuat line ini ortonya itu harus dimatiin terlebih dahulu biar bisa membuat garis yang miring seperti ini. Untuk unit yang ini kalian bisa menggunakan tools line ataupun sejenisnya seperti rectangle, nanti disesuaikan dengan referensi yang telah ada. Untuk membuat lengkungannya seperti ini, terus yang ini kalian bisa menggunakan tools yang ini. Untuk radiusnya nanti bisa disesuaikan seperti nanti lebar ke sini atau enggak. Nah, itu untuk unit yang di sini. Kalau yang ini kalian bisa menggunakan tools lain juga buat ukurannya disesuaikan dengan cara yang sama. Nanti di tengah kita tambahkan dengan tools rectangle, circle untuk membuat lingkaran ini. Begitu untuk yang ini. Selanjutnya pun sama untuk cara pembuatannya itu dengan menggunakan tools lain ataupun rectangle. Jadi caranya sama. Apalagi yang aeration 2, kalian bisa mengcopy aeration 1 unit ini, nanti taruh di bawah. Itu caranya sama. Untuk sedimentation pun serta TWT itu pun sama caranya. Terlebih untuk ini, untuk caranya itu kalian bisa membuat satu ini dulu, satu bagian di sini. Nanti setelah kalian membuat dengan tools lain dari ujung sini ke sini sampai sini pun nanti kalian copy semuanya. Setelah itu kalian bisa menggunakan, setelah di copy menggunakan tools mirror agar hasil kopiannya itu bisa berkebalikan dengan kopiannya. Nanti kalian bisa menyatukannya agar jadi satu seperti ini. Ini pun kalian bisa menggunakan line terlebih dahulu untuk pembatasnya 3 misalkan. Untuk garis-garis ini kalian bisa menggunakan tools yang namanya hatch yang di sini. Kalian bisa pilih hatch yang mau hatchnya mau yang mana. Setelah itu kalian ubah dari scale sampai angle-nya biar bisa sama dengan referensi yang telah ada. Untuk yang ini pun sama dengan cara hatch dan mengubah scale dan angle-nya seperti itu. Untuk yang unit yang ini pun juga sama. Kita hanya perlu menggunakan tools lain dan sejenisnya yang telah disebutkan tadi. Seperti ini, kalian bisa buat satu bagian terlebih dahulu. Setelah itu kalian copy dan menggunakan tools mirror hasil kopiannya agar bisa berkebalikan dengan hasil yang ini. Nanti disatuin dan menjadi satu bagian. Yang ini pula
kita menggunakan tools rectangle dengan panjang ke bawah. Terus untuk membuat ini, kalian bisa menggunakan tools line aja dengan membuat garis tengah terlebih dahulu, nanti membuat lainnya seperti itu. Untuk yang ini pula sama menggunakan rectangle ataupun tools line. Nanti untuk lengkungannya menggunakan tools arc. Tinggal dari ujung sini sampai sini diklik, nanti akan muncul lengkungan tersebut. Untuk bagian atas penutupnya menggunakan line ataupun rectangle. Nah, ini pun sama, tidak jauh beda dengan menggunakan arc untuk membuat lengkungannya, line, lingkaran menggunakan tools circle ini, yang ini menggunakan tools line, bisa disesuaikan. Yang ini pun sama menggunakan tools line serta tools circle untuk membuat lingkarannya. Terus untuk unit ini kalian bisa semuanya itu menggunakan tools line. Untuk ukurannya disesuaikan saja, serta cara kalian menggambarnya itu bisa disamakan dengan referensi yang telah ada. Untuk titik-titik ini itu menggunakan tool circle, lingkaran, dengan ukuran yang telah disesuaikan. Untuk garis kuning ini menggunakan tools line. Dan ini pun tidak jauh beda, menggunakan circle, terus ada line nanti di bawahnya, dan itu bisa disesuaikan. Dengan unit ini pun sama. Kita bisa sesuaikan dengan menggunakan tools rectangle, tools line, dengan auto. Yang ini autonya harus dimatiin dulu supaya garisnya itu miring. Ini untuk tugas yang kedua ya, tugas dua rectifier. Selanjutnya yaitu dalam membuat tugas yang ketiga masih sama, yaitu rectifier. Untuk gambarnya itu seperti ini. Untuk gambar hasilnya, dan tools yang digunakan pun tetap sama, yaitu tools line ataupun rectangle. Dan dari cara membuatnya itu kita buat persegi panjang terlebih dahulu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Setelah itu kita menentukan tempat-tempat mana aja yang akan kita buat juga, seperti misalnya ini dan ini. Seperti ini misalnya aerasi, kita buat garis terlebih dahulu kan dari sini pakai tools line dengan offset juga yang sudah ditentukan. Kita buat lagi garis dari sini ke sini, dari ujung ke ujung. Buat juga dengan tools line yang sama. Ukurannya sudah ditentukan dengan referensi yang ada. Semuanya menggunakan tools line. Dan itu pun dilakukan untuk tempat-tempat yang lainnya. Setelah itu kita cuman perlu merapikan saja dengan menggunakan tools trim untuk menghapus beberapa bagian yang tidak diperlukan. Untuk hatch, kita bisa menggunakan hatch beton. Dan ini cara membuat ini pun tetap sama. Kita bisa menggunakan tools line ataupun rectangle dengan ukuran yang sudah ditentukan atau bisa diperkirakan. Yang ini menggunakan tools circle. Kemudian untuk motif-motif seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya hatch dengan scale dan angle yang sudah ditentukan. Dan tinggal dikasih penamaan tiap-tiap unitnya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.